Ya, pemirsa, pemerintah meraih dana segar dari hasil lelang surat utang di sepanjang kuartal 2 tahun 2020 sebesar 304 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari lelang surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Pemerintah berhasil mendapatkan dana segar dari hasil lelang surat utang di sepanjang kuartal 2 tahun ini sebesar 304 triliun rupiah. Dana tersebut bersumber dari lelang tambahan, dan private placement surat utang negara atau SUN, dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Adapun perolehan dana dari penerbitan SUN mencapai 193,65 triliun rupiah dan SBSN mencapai 110,35 triliun rupiah. Pemerintah juga mencari dana tambahan melalui penerbitan sukuk global senilai 2,5 miliar dolar Amerika pada 17 Juni 2020 dengan total penawaran yang masuk mencapai 16,66 miliar dolar Amerika. Sementara itu, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan menyebutkan, dari 6 kali lelang SUN, jumlah penawaran yang masuk mencapai 407,92 triliun rupiah. Namun pemerintah hanya menyerap sebesar 118,85 triliun rupiah. Kemudian, 1 kali lelang SUN tambahan dengan dana yang diserap 11,38 triliun rupiah. Serta 2 kali private placement SUN yang mencapai 63,42 triliun rupiah. Selanjutnya untuk 6 kali lelang SBSN, jumlah penawaran yang masuk 141,29 triliun rupiah. Pemerintah hanya menyerap 50,32 triliun rupiah. Ditambah dengan 2 kali lelang SBSN tambahan, pemerintah meraih dana tambahan hingga 6,29 triliun rupiah. Sedangkan dari 4 private placement SBSN, pemerintah mencatatkan pemasukan tambahan 53,74 triliun rupiah. Berbagai sumber, iDex Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Pak Rofandi. Ya, ini dia, 304 triliun rupiah begitu dari hasil lelang surat utang negara begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini tentu menjadi masukan baru atau dana segar yang bisa digunakan untuk operasional pemerintah. Bagaimana analisis Anda? Ya, ini bagus untuk pemerintah ya, karena kan ini penerbitan SUN ini sudah besar dan juga targetnya kan dalam satu tahun ini sekitar 549 triliun dan tadi sudah teralokasi 304 triliun. Ini bagus untuk pemerintah dan juga untuk pemanajer besar ataupun yang butuh pengalokasian dana, mereka bisa masuk ke SUN ini. Namun kalau untuk investor retail, saya rasa informasi ini tidak terlalu banyak pengaruh ya, karena kita tahu bahwa SUN ini yang kita tahu 10 tahun aja memberikan yield 7,18%, sehingga untuk investor retail ini nampaknya kurang menarik. Tapi bagi investor yang jangka panjang, kemudian investor asing yang banyak menyasar dari surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengindikasikan sebenarnya Indonesia masih menjadi primadona investasi tentunya. Of course, kalau kita lihat dengan 7,18% jelas lebih menarik ya kalau dibandingkan dengan luar. Apalagi di ini dalam denotasinya dengan banyak yang dalam bentuk dolar. Jadi artinya potensi terjadi inflasi dari mata uang itu kecil. Karena kan dari bentuk dolar dan juga ini kan surat utang negara. Ini surat utang negara artinya dijamin 100% negara tidak akan bangkrut dan akan membeli kembali. Keamanan tergaransi selama 10 tahun tentu akan menarik untuk yang modal besar. Uang mereka harus diletakkan di suatu tempat dan ini ada negara kita memberikan tempat ini di sini selama 10 tahun, pengembalian dijamin dan bunga 7,8%. Tentu mereka menarik. Di luar berapa obligasi ataupun surat utang seperti ini kecil di bawah 5% dan ini dan kita 7,18%. Jelas dengan ongkang kaki investor besar ataupun orang luar akan mendapatkan keuntungan. Jelas ini menarik ya. Terus kita sih yang memberikan keuntungan sebesar itu, siapa yang tidak mau gitu. Namun ini untuk orang luar ataupun investor besar seperti dana pensiun ataupun pemanajer, mereka butuh tempat untuk meletakkan uangnya. 7,18% masuk ke reksadana langsung bagus, 1 tahun 7,8% di atasnya seperti itu akan cakep buat indeks mereka, buat reksadana mereka. Ya, Pak Rofandi, tapi yang menarik yang juga perlu dicermati, apakah memang ini ada peralihan dana, switching investasi dari investor asing yang dari pasar equity masuk ke obligasi? Ya, itu selalu terjadi ya, namun kita lihat dengan volume dan value-nya masih
masih sebanding, dan itu biasalah terjadi. Dan saya rasa ini tidak akan banyak berpengaruh ke market, karena kan market kita saat ini walaupun sedang sideways namun bergerak uptrend, sehingga market di pasar modal pun lebih tidak kalah menariknya dibandingkan dengan Sun yang sebesar 7,18%. Ini pun tahun lalu ya, jadi bisa juga turun ke bawah. Saya rasa masing-masing itu masih ada kelebihan kekurangannya, Pak. Market kita ya memang tidak jamin, tidak ada memberikan garansi, namun memberikan yield lebih besar 7,18%. Market kita yang kemarin aja Tekim ini bisa naik 11%. Adikannya itu dalam 1 hari 1%. Jadi high risk tapi high return juga gitu. Jadi market kita masih tetap menarik kok. Nah, melihat volatilitas dari beberapa emiten tadi yang masuk di ranah second liner, third liner begitu Pak Rofandi, apakah itu justru yang menjadi peluang kita melakukan investasi dibandingkan kalau Anda katakan tadi oke lah obligasi menarik, tapi pasar saham sebenarnya juga lebih menarik apabila kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Bagaimana dengan fluktuasi dari pergerakan saham-saham second liner, third liner yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan cuan? Oh ya, itu banyak menarik gitu saham-saham second liner, third liner itu. Dan ini kalau kita lihat beberapa itu bisa naik 30%, 20% itu dalam 1 hari. Pergerakannya itu sangat menarik. Namun harus diperhatikan adalah volume dan volatile. Ini yang bahaya di second liner sama third liner. Kita bisa beli, khawatir tidak bisa jual. Itu yang harus diperhatikan volumenya. Kedua, volatilenya. Saat ini dia lagi rame, tahu seminggu kemudian sepi. Ya, ini agak susah. Jadi biasanya orang main second liner atau third liner ini biasanya bermain swing ataupun one day trading. Karena kan kondisi simpan jangka panjang biasanya agak susah dan ada potensi dia akan terjadi koreksinya lebih besar. Terakhir Pak Rofandi, tips yang bisa Anda berikan. Sepertinya indeks harga saham gabungan sudah mulai tertahan penguatannya menjadi hanya sekitar 0,22% di 4977. Ya, kalau untuk market kita sebagai investor saya tetap bilang money management tetap harus diberlakukan. Trading plan harus dijaga. Itu trading plan itu penting untuk investor. Dan jika something wrong, perhatikan area cut loss itu. Harus disiplin melakukan stop loss, jangan melakukan average down ke bawah. Sebaiknya saat ini emang saham kita bergerak sideways, jadi masih ada potensi juga downtrend itu 50% dan uptrend 50%. Jadi sebaiknya potensi itu diperhatikan juga, stop loss sama money management itu diperhatikan. Baik, itu dia analisis yang menarik dan tips yang Anda berikan. Pak Rofandi, terima kasih banyak atas waktu dan analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Pak Rofandi. Ya, baik. Terima kasih. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan informasi menarik dari pasar modal sesaat lagi.